Oh iya Ri, ini gue lihat-lihat di media sosial nih banyak kurir yang kayak dicaci maki gitu sama customer. Terus? Ya kayak nodong-nodongin senjata tajam segala gitu. Oh, yang di TikTok itu ya? Oh jadi gue Ya. keinget lu gitu. Kalau menurut tuh gimana tuh? Kalau gue pribadi, kalau untuk dicaci maki sama customer itu pernah. Gara-gara isi yang dia pesan itu katanya nggak sesuai dengan pesanan dia, misalkan soal warna atau ukuran kayak gitu Iya. ya. Cuman gue cuma bisa jelasin ke customer bahwa kurir itu nggak ada hubungannya sama si penjual. Oh benar. Karena kita ini akan hanya sebagai layanan ekspedisi, Cuma nganter barang gitu ya? cuma ngantar barangnya doang aja, benar. Dan gue nggak bilang kalau customer itu bodoh, nggak, gue nggak bilang itu. Cuman hanya saja customer itu masih mikir kalau kita itu ada hubungannya sama si penjual. Bahkan si customer itu bilang kalau misalkan di sini nggak sesuai itu kita disangkanya penipu. Saya nggak mau tahu, uang saya harus balik. Iya iya betul. Nah, kita sendiri juga nggak bisa. Makanya gue kalau misalkan ngantar paket, misalkan dia bilang, bang barangnya saya buka dulu ya, langsung gue bilang kayak gini, ya udah buka, tapi kalau misalkan udah dibuka nggak bisa dibatalin. Terus kalau misalkan nggak sesuai gimana bang? Ya itu nanti mbak atau bapak komplainnya ke penjualnya aja, langsung chat melalui aplikasi online shopnya itu, karena kita nggak ada hubungannya. Kalau misalkan bapak buka, bapak nggak jadi, kita ya kurir yang harus ganti, karena penjual itu tahunya barang yang udah dibuka itu artinya ya membeli, nggak bisa dibatalin. Kecuali kalau misalkan bapak dalam order atau ibu order ada bukti chat dengan si customer, masih penjual itu bilang jika barang sampai paket saya izin buka dulu ya, kalau misalkan tidak sesuai dengan pesanan saya maka paket akan kita cancel. Nah kalau misalkan ada chat kayak gitu, buat ya kita bakalan izinin bisa. Karena kalau misalkan sewaktu-waktu si penjual itu komplain kenapa ini udah dibuka tapi nggak jadi, ya mungkin kan ya kita tinggal tunjukin aja ada bukti chatnya itu. Cuman kalau misalkan gue pribadi menilai video yang ada di sosmed itu sampai ngancem-ngancem pakai senjata kayak gitu, Iya kayaknya nggak perlu banget ya. nggak masuk akal lah ya. Karena kita juga kan bukan penipu, kita cuma ngurin yang nganter. Cuman pasti ada beberapa orang yang nggak mengerti bisa kita penipu. Cuman Kurang pengetahuan banget. iya, kurang pengetahuan mereka itu kayak, karena juga ada juga sih beberapa pedagang penjual yang nakal yang memang Gambar bagus, gambar bagus ya, nggak sesuai dia dengan. ngambil dari toko orang. Dan ada juga orang yang kayak gua nganter paket tapi dia bilang paket apa ya, saya nggak pesan paket. Nah kayaknya banyak kayak gitu ya. Banyak kejadian kayak gitu. Awal-awal sih gue pernah berpikir kayak masa sih nggak pesan paket, nomor telepon, alamat jelas, ya kan? Oh, benar. Alamat jelas. Tapi dia nggak ngerasa pesan paket. Gue berpikir emang itu paket bisa jalan sendiri, bisa dipesan sendiri. Cuman di luar dari itu ada juga kejadian kayak tips juga buat lo kalau misalkan pesan paket, jika udah sampai resinya lebih baik disobek alamat langsung. Karena alamat-alamat kayak gitu bisa dipakai sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab buat naikin usaha dia. Jadi dia mesen dengan akun dia pribadi tapi alamatnya pakai alamat rumah gitu. Dan isinya pun kadang nggak sesuai. Dan gue mau nanya nih, selama lu jadi kurir nih, Kendalanya pasti sering kan ngalamin yang kayak gitu. banyak. Kalau dibilang kendala itu gimana tuh pendapat lu? Pengen emosi kan pasti nggak bisa dong. Kalau dibilang keluar kata kasar keluar. Udah mati tapi waktu masih posisi masih di gudang lagi nyusun paket. Kadang yang kita aneh gitu ya, dia itu tinggal di kontrakan, tapi tidak mencantumkan kontrakan siapa, RT RW-nya. kadang RT RW juga nggak ada, cuman nama kampung doang. Terus dia pikir kadang nama toko doang, dia pikir anak presiden, kita baru tahu. Alamat sakti gitu ya. Kadang yang bikin gue kesel itu bisa gue udah konfirmasi, misalkan alamat tangkapnya sebelah mana ya patokannya. Dia cuma bilang kan di situ udah jelas mas alamatnya ini. Kadang tanya aja rumah ini, ya kan nggak semua orang tahu rumah si A si B kan nggak semua orang tahu kan. Mungkin lu pendatang atau siapa. Dan yang lebih aneh lagi ada perumahan itu identik dengan blok sama nomor. Tapi kadang orang mesen, ada aja beberapa ya, gue nggak bilang semuanya, tapi ada beberapa yang mesen paket alamat perumahan tapi
blok nggak ada, nomor nggak ada. Wah, sakti Itu banget paket mau gue taruh mana? Taruh di security. bener bikin pusing kayak gitu. Dan paling ya kayak kendala paket-paket besar sih karena gue yang harus diketik-ketik belakang itu kendala juga buat gue. Bener. Dan belum tentu juga pas gue sampai orangnya ada. Nah, tadi kan kendala dari ini ya, segi apa? Alamat. Kalau dari segi kayak ban bocor, hujan terus, itu gimana tuh berapa? Kendala di lapangan. Kendala di lapangan. Jadi nih ya, yang customer nggak tahu dari kita itu, mereka berpikir kayak gini. Tadi pagi mas sudah kesini ngirim, kok sekarang sore datang lagi, kenapa nggak sekalian tadi bawanya? Jadi yang harus kalian tahu itu sebenarnya sehari itu barang nyampe di gudang itu 3 kali, pagi, siang, sama sore. 3 rit. Nah, gitu ya? 3 rit. Nah, dan kita itu diwajibkan untuk membawa semua 3 rit itu. Kita pagi ngirim barang pagi. Setelah selesai, kita nunggu barang siang ready. Barang siang itu sekitar jam 11 atau mungkin jam setengah 11, dan barang sore itu sekitar jam setengah 2 atau jam 2. Jadi supaya kita nggak terlalu bolak-balik, jadi barang siang sama barang sore itu digabung. Jadi satu. Barang satu. Tapi kendalanya kita berangkat pasti akan bakal kesorean. Tapi kalau misalkan kita ngerit juga ngirim cuma barang siang, yang pertama jarak dari gudang ke area pengiriman itu kan lumayan jauh. Kedua pasti bakal makan bensin. Ketiga waktu juga pasti kan bakalan kepotong juga. Mepet banget ya. Nah kebetulan itu kalau barang siang yang di siang ya, barang rit 2 itu ya kadang nggak terlalu banyak, jadi kayak nanggung lah gitu. Kayaknya sekalian digabung bertiga. Dan kalau dibilang kendala di lapangan ya pasti nggak bisa dipungkiri faktor cuaca juga kan ya. Apalagi kayak sekarang ini sering banget hujan, dan memang kita udah mempersiapkan kayak misalkan plastik buat tutupin karung supaya nggak hujan, atau mungkin jas hujan buat diri kita sendiri. Kadang gue sering tuh lihat kurir-kurir kayak hujan-hujan dia tetap nganter paket gitu. Ya karena yang harus customer tahu juga, customer itu taunya WA bilang, mas jam kesini tuh jam berapa, saya mau pergi gitu. Kita tuh sebenarnya pengen cepet nyampe, karena kita juga pengen, siapa sih nggak pengen cepet selesai, kita pulang jam berapa gitu. Cuman customer nggak tahu kita kendala di lapangan seperti apa, mereka taunya WA jam berapa kesini. Kalaupun gue misalkan gue bilang ya, ntar mbak jam sekian, jam 3 atau misalkan jam 4, sebenarnya gue nggak berani bilang kayak gitu. Kenapa? Kalau misalkan gue janji jam 4 akhirnya gue meleset, itu bakalan jadi senjata customer buat nyerang gue. Kayak misalkan, mas tadi janjinya jam 4, saya kan mau berangkat, nungguin mas dulu tadi, ya dia pergi. Makanya gue bilang kalau misalkan ada customer nanya jam berapa kesini, gue lebih baik nggak bales, nggak gue baca, ataupun gue bilang nanti kalau ada waktunya saya antar gitu. Daripada ngejanjiin ya. Dan balik lagi ke yang awal, kalau hujan kita udah mempersiapkan plastik jas hujan buat kita sendiri. Cuman namanya kita hujan, kita nggak seperti leluasa cuaca cerah, nggak bisa ngebut, takutnya nanti ada licin di jalan kan, takutnya malah jadi karung jatuh semua. Dan kenapa kita, wah misalkan hujan gede nih, kalau gue pribadi tetap kadang suka gue bablas, kadang gue neduh. Cuman kalau misalkan gue neduh, banyak waktu gue yang kepotong, dan pasti gue jadi bakal kelar malam. Nah, gue mau nanya nih, kalau misal lu bablas hujan gitu, kondisi fisik kan pasti ngaruh banget kan buat performa lu nganter-nganter paket kayak gitu. Terus dari diri lu sendiri gimana tuh cara nanganin kondisi badan yang kadang-kadang kurang fit, kadang drop? Ya yang penting kita, apalagi kan sekarang pandemi kan ya. kalau zaman sekarang, kondisi sekarang, kita masker tetap pakai, jaga jarak sama si customer juga. Awal-awal ya, waktu awal-awal gue sempat tersinggung, kayak misalkan customer bilang, mas taruh aja paketnya di bawah, atau taruh aja di situ. Sebenarnya gue waktu awal-awal emang ngerasa kayak tersinggung, kok gak mau nerima paket sendiri. Kalau itu protokol kan ya? Ya mereka nggak salah gitu, cuman kadang awal-awal gue pernah mikir, gue aja tuh biasa-biasa aja loh megang paket lu nih ya. Nah sedangkan lu sendiri megang paket buat lu sendiri itu kayak ketakutan gimana gitu. Maksud gue juga sebenarnya takut, cuman kalau gue sendiri jaga-jaga ya, gue selalu bawa air kosong tuh, air botol diisi air, bukan air minum matang ya makanya. Itu buat cuci tangan doang. Gue bawa tuh selalu, kadang 2 botol gue buat cuci tangan di jalan.
setiap habis satu perumahan gue cuci. Gue juga bawa hand sanitizer juga. Buat mencegah lah, Tapi lebih baik. semakin kesini gue ngerti. Jadi kalau misalkan gue nganter ke rumah tersebut, gue cuma bilang permisi paket, paket saya taruh di rak sepatu ya. Dia cuma nyaut dari dalam, oh iya mas makasih. Jadi ada positif juga, kayak misalkan jadinya cepet gitu. Gue datang tinggal gue taruh, tinggal gue cabut, nggak kayak biasanya kan harus nunggu dia keluar gitu ya. Sekarang segala sesuatu mungkin ya ada plus minus aja kayak gitu. Kayak misalkan waktu awal-awal pandemi ngirim perumahan itu lockdown, nggak boleh ada sembarangan orang masuk perumahan itu. Jadi ya paket semua di drop di pos security. Itu untuk Dititipin yang gitu. untuk yang non COD. Tapi kalau yang COD tetap kita harus konfirmasi dulu ke orangnya buat ketemuan di situ, atau mungkin bisa ditransfer juga, bisa. Jadi sisanya si customer itu tinggal datang ke pos security buat ngambil sendiri. Jadi harapan lu ke depannya gimana nih? Kalau gue pribadi berharap semoga kejadian seperti apa yang video tersebar di sosial media, si customer maki-maki ataupun bahkan sampai mengeluarkan ancaman berupa senjata tajam, itu nggak bakal terulang lagi. Dan semoga buat yang nonton video ini juga semakin paham bahwa seperti inilah kurir. Bukan yang kayak kalian bilang kalau kurir itu penipu, cuma pengen uang kalian doang dari hasil uang pembayaran COD itu, tapi isinya beda. Bukan, karena kita sendiri juga nggak tahu itu isinya apa kalau kita nggak baca di keterangan resinya. Dan semoga customer di luar sana makin paham dan tidak terjadi lagi seperti ini. Dan kalaupun memang terjadi ada kayak paket tidak sesuai, dan kalian tuh harusnya komplainnya ke penjual melalui chat via online shop itu tersebut. Kalaupun mereka tidak membalas, ya itu juga tetap di luar tanggung jawab kita, karena kita tugasnya cuma menghubungkan antara paket dari si penjual ke penerima. Ini juga nambah wawasan gua kayak gimana sih dunia COD kayak gitu sebenarnya ya. Ya udahlah, jaga kesehatan buat lu. Sukses selalu. Jangan lupa pakai masker. Iya. Thank you ya, udah gondang gua ya. Iya, udah kita 3 kali deh. Udah gitu dong. Anjing.